Sudah saya record semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Semoga Bapak Ibu masih semangat, dalam kondisi sehat juga. Semua kegiatan berjalan dengan lancar nih sampai hari ini. Semoga juga semangatnya, komitmennya juga masih full 100%, karena kita sudah memasuki pertemuan ke-9 nih, ke-9 dari kegiatan PKP ini. Jadi masih setengah jalan. Kalau Bapak Ibu lihat LMS-nya itu udah berapa persen itu? Yang sudah bisa terlihat Bapak Ibu. Jadi bisa dicek di LMS sudah berapa persen perjalanan Bapak Ibu mengikuti kegiatan PKP ini. Untuk hari ini, sebelum kita memulai kegiatan sinkronus pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Amin. Selesai. Baik Bapak Ibu, di pertemuan siang hari ini kita masih melanjutkan materi di hari Kamis kemarin, sebelum 2 hari kita libur, ini kita lanjutkan lagi. Besok masih libur lagi, nanti Senin kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah ada jeda untuk menghela nafas gitu, menyelesaikan tugas dan lain-lainnya. Untuk hari ini kita tetap melanjutkan materi tentang merencanakan pembelajaran 1 jadi untuk materi merencanakan pembelajaran 1 itu ada 2 pertemuan. Kemarin di hari di hari Kamis, dilanjutkan pertemuan yang kedua adalah di hari ini. Kalau hari kemarin Bapak Ibu difokuskan untuk menyusun TP dan ATP. Hari ini pun masih sama terkait dengan ATP, tapi nanti akan dikaitkan dengan pengorganisasian ATP. Gitu. Nanti akan sedikit dikaitkan dengan KOSP Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu menyusun pengorganisasian pembelajaran yang berkaitan dengan KOSP. Nah, sebelumnya untuk ice breaking, sebenarnya nggak ada ice breaking sih. Bapak Ibu semua sudah mengenal nama-nama teman. Yang pertama mungkin teman kelompok dulu yang sering berdiskusi, sudah saling mengenal Bapak Ibu? Atau mungkin sudah kopi darat nih? Belum. Jauh ini kan kopi darat belum, Bu. Kopi ketemu selalu ring gitu. Ada belum? Belum. Ada yang belum ya. Paling bertemunya yang satu sekolah mawon baru nanti insya Allah akan ada agenda lah kita bertemu secara luring agak lebih greget gitu. Kayaknya lebih greget kalau luring kalau dibanding dengan daring. Jadi diharapkan Bapak Ibu di sini karena memang nanti apalagi yang satu sekolah saya yakin sih sudah sangat erat sekali, sudah sangat kenal. Tapi nanti ke depannya ya yang diharapkan adalah Bapak Ibu juga bisa mengenal semua anggota peserta di PKP ini karena untuk saling membentuk komunitas belajar ke depannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke mulai dari diri. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Bapak Ibu silahkan bisa menyampaikan mungkin pengalamannya atau jawabannya. Yang pertama, apakah selama ini Bapak Ibu dalam merencanakan pembelajaran itu sudah merancang waktu ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak Ibu? Jadi selama ini pengalamannya gimana nih pada saat merencanakan pembelajaran? Apakah sudah dirancang waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran? Monggo, siapa yang ingin menceritakan pengalamannya pada saat merancang pembelajaran terkait waktu ketercapaian tujuan pembelajaran? Monggo. Bu Sri Purwati, monggo. Monggo Bu Sri. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Iya, terima kasih waktunya. Dari pengalaman saya merancang pembelajaran, alhamdulillah sih sudah antara ketercapaian tujuan pembelajaran sudah itu, Bu. Sudah sesuai. Terus memang kadang ada sih ketika merancang pembelajaran itu ada ada tema yang memang belum bisa maksimal, tapi
untuk ketercapaiannya sudah sampai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Sami-sami Ibu Surwati. Kalau untuk waktunya gimana Bu? Dirancang juga nggak? Iya, untuk waktunya kita setiap tema itu kan ada rentang waktunya. Misal satu tema itu di lembaga saya itu ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Oke, berarti sudah berjalan nih dalam perencanaan itu pembagian waktunya per tema nih, berarti penyelesaiannya berapa lama? Per tema. Luar biasa Bu Sri Buwati. Ini yang dari ini kayaknya yang Bu Siti Nayah ya? Iya, gurunya Bunda Ibu gurunya Bu Siti Nayah nih luar biasa. Oke, yang lain mungkin dari sekolah lain bagaimana selama ini dalam merencanakan pembelajaran, apa sudah merancang waktu ketercapaian pada saat menentukan pembelajaran seperti itu? Monggo dari sekolah lainnya. Waktu itu nggak bisa. Monggo, dari mana nih yang mau menyampaikan? Saya Bun. Siapa? Oke, Bu. Saya ingin mencoba. Monggo, silahkan. Siapa dulu nih? Kamina. Tadi siapa? 2 orang ya? Bu Ami apa Bu saya? Monggo, nggak apa-apa Bu Kamina dulu. Boleh, Nggak apa-apa Bu Kamina dulu. Bu Kamina dulu nggak apa-apa, monggo Bu Kamina. Oke. Pengalaman saya dalam merancang pembelajaran itu sudah sesuai waktunya, bahkan kadang seperti sekarang ini. Sekarang ini semua tema sudah disampaikan, tetapi pembelajarannya kan belum selesai, sehingga kita ada pengayaan, istilah pengayaan gitu Bun. Mengulang, ya mengulang tema yang memang pada saat itu sampai seperti itu. Oke, Bu Kamina. Jadi intinya tetap juga nggih Bu Kamina kalau apa namanya tetap Ya, kita tetap ada ya tema ini misalnya 3 minggu, tema diri sendiri 3 minggu misalnya seperti itu sudah di rentang waktu sudah. Dan di semester 2 ini kita kan pembelajaran belum selesai nih sampai tanggal 17, tapi ternyata tema yang kita buat itu sudah selesai. Jadi kita melakukan pengayaan. Kalau pengayaannya lebih ke tema baru atau tetap fokus ke tema sebelumnya, tapi mungkin pencapaian ke siswanya di kegiatan yang lain? Ke tema yang sudah Bun, tapi ada beberapa yang memang capaian pembelajarannya itu harapan kami anak seperti ini, tapi ternyata belum, sehingga kami ulang seperti itu. Oke, baik. Oke, berarti ada ini nggih, pengayaannya tetap untuk pencapaian tujuan pembelajaran juga nggih di akhirnya juga. Betul, Oke, luar biasa. Aplausnya buat Bu Kaminah dan sekolahnya nggih, ini dari KB Purawaringin nggih. Nggih, siap. Ini yang sendirian ini nggak ada Bapak Ibu gurunya ini nggih? Iya, sendirian karena yang 2 belum masuk dapodik kok, Bu. Nggih, tapi mengikuti PKP ini nggih Bu Kaminah? Kemarin kan sudah. Iya, kadang tidak Bu, karena kesibukan mereka sehingga paling Bun gimana ya gitu toh. Oh gitu, baik, siap-siap. Berarti nanti ini tugas Bu Kaminah ini untuk harus bisa menyampaikan waktu IHT nih nggih dengan Pak Eko gitu kepada Bapak Ibu gurunya di waktu IHT-nya. Nggak apa-apa Ibu, tetap semangat. Yang penting Bapak Ibu gurunya support nggih dari belakang. Terus selanjutnya untuk pertanyaan kedua nggih, bagaimana pengalaman mengorganisasikan pembelajaran dalam KOSP? Apa pengalaman Bapak Ibu dalam Bu Hakimatus Sodikoh, monggo. Bagaimana Bu pengalamannya nih selama ini? Baik, Ibu, untuk pengalaman pengorganisasian pembelajaran dalam KOSP, jujur kami kan memang belum masih menggunakan kurtilas Bun. Jadi kami memang belum membuat KOSP. Begitu Bun. Oke, siap. Berarti belum nggih? Berarti belum Bun. Pengalamannya belum ada nggih pengorganisasian. Belum ada, Siap, nggak masalah. Nanti setelah ini. Insya Allah. Oh. Monggo. Selanjutnya Bu Umi apa nggih? Oke, kalau pengalaman Bu Umi gimana nih? Pengalaman mengorganisasi. Ibu, baik. Suaranya terdengar?
Iya, terdengar Ibu. Jelas. Dari pengalaman saya sendiri, pengorganisasian pembelajaran dalam KOSP dilembagai pengorganisasiannya menguatkan tematik dengan rentang waktu setiap tema itu berbeda. Tahun 2022, 2023, semester 2 ada 3 tema. Satu temanya 2 bulan. TP-nya juga sudah disesuaikan dengan tahap perkembangan usianya, Bu. Oke. Berarti ini udah sedikit implementasi kurikulum merdeka nggih? Udah pakai TP juga ini soalnya. Ini Bu Umi Terima kasih, dari Bu. Terima kasih Bu Umi, luar biasa dari TPA Rodatul Jannah nggih. Berarti ini sudah sedikit implementasi nggih? Suara saya kedengar dari kurikulum merdekanya karena sudah memakai TP juga. Pun sudah. Sudah, alhamdulillah. Luar biasa nih. Aplausnya buat TK-nya Bu Umi. Oke, baik. Mungkin kalau dari pengalaman yang lain satu lagi mungkin ada yang sudah atau mungkin masih menggunakan yang lama. Kalau yang lama itu belum ada KOSP nggih, sebutannya napa niku? Dokumen kurikulum. KTSP. Oh, KTSP. Oh nggih. Kurikulum. Namanya saja sebenarnya nggih Bu, KOSP, Iya, KTSP gitu aja betul, sih. betul, Sudah betul. di dalamnya tidak beda sebenarnya. Beda istilah dan beda juga ininya Bun, isinya juga kan. Isinya juga sedikit. beda. Nggih, siap. Ternyata berbeda KTSP, KOSP. Nggih, siap. Berarti memang hal baru nggih terkait dengan mengorganisasikan pembelajaran dalam KOSP. Tapi sebenarnya kalau tadi yang pertama Bu Kaminah menyampaikan sudah per tema dan lain-lain sebenarnya hampir mirip. Nanti juga kita pada saat mengorganisasikan pembelajaran juga nanti arahnya ke situ juga, pembagian waktunya, temanya, tapi tetap terfokusnya nanti pada CP dan TP seperti itu. Oke, luar biasa nggih mulai dari dirinya. Jadi saya kira untuk kondisi awal di sekolah Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa sih dengan adanya pengorganisasian pembagian waktu nih terkait materi-materi yang mau disampaikan, terus juga ada pengayaan dan lain-lainnya. Baik, oke, saya lanjutkan di sini. Saya akan melanjutkan terkait dengan eksplorasi konsep nih Bapak Ibu. Saya izin mute semuanya nih karena ini akan menyampaikan materi dulu sebelum nanti kita berdiskusi. Jadi pada materi ini, pada eksplorasi konsep ini, pada merencanakan pembelajaran ini, kita akan membahas tentang komponen 3-4 dalam penyusunan KOSP. Jadi nanti di dalam kurikulum operasional sekolah penggerak itu ada beberapa komponen lah. Salah satunya yaitu terkait dengan pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran tingkat satuan. Gitu. Nah, tujuan utama materi pada siang hari ini Bapak Ibu itu membangun pemahaman Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait fungsi dari pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran sebagai upaya untuk memastikan tercapainya CP melalui rangkaian kegiatan pembelajaran. Jadi nanti harapannya setelah ini Bapak Ibu tahu nih apa sih fungsi dan manfaat dari pengorganisasian perencanaan pembelajaran gitu. Terus yang kedua mengenai untuk memastikan tercapainya CP, maka satuan pendidikan itu memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran yang paling sesuai dengan konteksnya. Jadi kembali lagi nih Bapak Ibu, di kurikulum merdeka ini tidak lagi semuanya itu Bapak Ibu mengadopsi dari pusat, yang hanya bisa diadopsi adalah CP untuk setiap elemen, sedangkan untuk turunannya seperti TP dan juga perencanaan pembelajaran sampai dengan pengorganisasian itu pun nantinya diserahkan kepada setiap satuan pendidikan untuk dapat merencanakan sendiri, untuk bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing, begitu. Nah, ini Bapak Ibu, berikut ini adalah komponen yang harus ada dalam KOSP Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di pertemuan berikutnya nih, setelah 2 pertemuan lagi, besok 2 pertemuan kita masih perencanaan pembelajaran 2, setelah itu kita masuk KOSP, kita akan belajar terkait
KOSP itu sendiri. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan itu di dalamnya itu ada 4 komponen Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua adalah rumusan visi, misi, dan tujuan. Tujuan satuan pendidikan pastinya nggih. Yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran dan yang keempat adalah perencanaan pembelajaran yang di dalamnya ada lingkup satuan dan lingkup kelas. Jadi perencanaan pembelajaran dalam KOSP juga nanti dibagi untuk perencanaan secara umum di lingkup satuan, di lingkup sekolah, dan juga nanti akan dirinci lagi perencanaan pembelajaran untuk lingkup kelasnya. Nah, pastinya kan ada kegiatan yang sebutannya pembelajarannya itu tingkat satuan, bisa kayak perayaan, hari raya, dan lain-lainnya. Tapi ada juga pembelajaran yang emang fokusnya itu adalah lingkup kelas. Biasanya seperti itu kalau di jenjang PAUD. Lah, jadi kita akan fokus ke poin 3-4 pada komponen yang ada di KOSP, yaitu pengorganisasian dan perencanaan pembelajarannya. Nah, di dalam KOSP tersebut, analisis karakteristik itu menjadi dasar pengembangan visi, misi, dan tujuan Bapak Ibu. Jadi nanti dipastikan KOSP satu sekolahan dengan sekolah yang lain itu pasti berbeda. Karena di dalam karakteristik satuan pendidikan itu menceritakan bagaimana kondisi dari satuan pendidikan itu. Baik secara lingkungan, secara budaya, secara kebutuhan, itu diceritakan di situ. Terus nanti karakteristik itulah yang menjadi dasar pada saat Bapak Ibu di komite pembelajaran di sekolahnya itu menyusun, mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolahnya. Nah, visi, misi, dan tujuan visi, misi, dan tujuan inilah yang nantinya menjadi dasar perencanaan pembelajaran. Jadi urutannya seperti itu. Karakteristik dulu sekolah itu menjadi dasar pengembangan visi, misi, dan tujuan. Lah, setelah terbentuk visi, misi, dan tujuan, baru terbentuk sebagai dasar pada saat Bapak Ibu menyusun perencanaan pembelajaran seperti itu. Jadi nanti perencanaan pembelajaran itu tidak hanya kalau kemarin kita ngomongin perencanaan pembelajaran itu yang penting mencapai CP, tetapi dalam prosesnya itu tidak hanya mencapai CP saja, tapi juga harus berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Ada tambahan lagi, jadi harus disesuaikan dengan visi-visi dan tujuan sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengorganisasian pembelajaran? Kalau saya baca kemarin di bagian asinkronus, Bapak Ibu sudah menjawab, sudah tahu juga apa itu pengorganisasian pembelajaran. Itu adalah cara satuan pendidikan atau sekolah mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Jadi tadi di awal dimulai dari diri itu sebenarnya Bapak Ibu sudah menyinggung. Sebenarnya Bapak Ibu di sekolah masing-masing juga sudah melakukan pengorganisasian, yaitu adalah mengatur pembelajaran muatan kurikulumnya dalam satu rentang waktu. Jadi kalau misalkan di sekolah kan kita sebutannya semester, satu semester ada berapa bulan, ada 6 bulan, 1 tahun ada 2 semester. Terus Bapak Ibu juga ada tema, di mana tema itu ada rentang waktunya masing-masing untuk nantinya mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah salah satu bentuk pengorganisasian pembelajaran. Gitu. Pengorganisasian ini dapat juga mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum muatan yang di dalamnya ada konsep pengetahuan dan kompetensi di dalam CP fase fondasi, area belajar, pengaturan waktu belajar serta proses pembelajaran. Jadi pengorganisasian di sini tidak hanya terkait dengan waktu saja mengatur waktunya kapan, berapa lama, tapi juga di dalamnya mengatur beban belajar. Beban belajarnya apa saja yang dibebankan kepada kelompok belajar di satuan pendidikan. Pastinya sesuai dengan struktur kurikulum. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa struktur kurikulum untuk jenjang PAUD itu hanya ada 2, intrakurikuler sama P5. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada dua struktur kurikulum yang harus nanti diperhatikan kapan dilakukannya intrakurikuler dan kapan dilakukannya P5. Karena itu waktunya harusnya tidak bersamaan karena berbeda. Temanya pun nanti berbeda. Terus muatannya itu disesuaikan dengan CP di fase fondasinya. Terus area belajarnya mau dilakukan dalam kelas, lingkungan, di luar kelas, atau di sekitar lingkungan dan lain-lainnya itu juga diatur Bapak Ibu.
Karena kalau kegiatan di luar sekolah, misalkan kegiatan kunjungan gitu kan membutuhkan waktu juga, itu juga perlu diperhatikan juga. Terus pengaturan waktu belajar Bapak Ibu, itu juga perlu diperhatikan karena kan untuk jenjang PAUD itu ada waktunya nggih sesuai dengan kelompok belajar masing-masing, kelompok A sama kelompok B. Itu karena waktu pembelajaran juga berbeda gitu. Terus serta proses pembelajarannya itu sendiri, itu juga harus diatur juga Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang masuk pada pengorganisasian pembelajaran. Apa fungsi pengorganisasian pembelajaran? Apa sih sebenarnya fungsi atau manfaat dari kita Bapak Ibu melakukan pengorganisasian pembelajaran? Ya pasti ada Bapak Ibu. Yaitu untuk memastikan rangkaian kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan itu efektif dalam membina peserta didik sehingga dapat memiliki ragam kemampuan fondasi yang tertuang di dalam lingkup pembelajaran di PAUD. Ya pasti Bu. Jadi dengan Bapak Ibu melakukan pengorganisasian, dengan Bapak Ibu menyusun beberapa kegiatan TP yang diturunkan lagi dalam bentuk tema dalam bentuk kegiatan di kelas, sebutannya rencana pembelajaran, itu kan akan mempermudah Bapak Ibu nggih. Jadi setiap harinya tidak bingung, saya mau ngapain. Nah, dengan adanya pengorganisasian ini kan jelas nggih, kapan materi ini disampaikan, kapan kegiatan ini disampaikan. Dan pastinya kalau sudah dilakukan pengorganisasian, pasti CP yang diturunkan dalam tujuan pembelajaran itu sudah jelas dapat dicapai. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Hamita Tusodikoh, Bu Ami gitu. Itu kan tadi kalau nggak salah Bu Ami atau Bu Kaminah ya yang sebenarnya ada pengayaan. Bu Kaminah. Oke, ya. Seperti yang disampaikan Bu Kaminah itu kan beliaunya kan sudah tahu kalau materi itu temanya harusnya selesai gitu nggih 1 semester ini. Ternyata masih ada waktu nih. Berarti ada waktu di mana untuk penguatan yang di mana tujuan pembelajaran itu belum bisa tercapai secara maksimal, di sisa waktu itu bisa melakukan penguatan. Berarti kan di awal Bapak Ibu sudah melakukan pengorganisasian bahwa tema-tema itu atau tujuan-tujuan pembelajaran di dalam jenjang PAUD itu harusnya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kalau sampai misalnya masih ada sisa waktu itu ya berarti alhamdulillah daripada waktunya kurang Bu, berarti temanya tidak tersampaikan atau tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Tapi kalau masih ada sisa waktu menurut saya itu lebih bagus nih, karena kan Bapak Ibu gurunya bisa melakukan pengayaan tadi, bisa dicek kembali mana nih tujuan pembelajaran atau kegiatan yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, sehingga di situ diperkuat lagi gitu, sehingga nanti peserta didik dapat lulus dari jenjang fondasi masuk dengan pencapaian dari tujuan pembelajaran masing-masing seperti itu. Itulah perlunya pengorganisasian. Jadi mempermudah, mengefektifkan kegiatan-kegiatan di dalam jenjang PAUD untuk mencapai capaian pembelajaran pada fase fondasi tersebut. Nah, kapan sih satuan pendidikan perlu melakukan pengorganisasian pembelajaran gitu kan? Kapan nih? Apa waktu di akhir semester atau di tengah-tengah atau kapan? Sebenarnya Bapak Ibu tuh bisa melakukan pengorganisasian itu yang paling tepat adalah pada saat menyusun KOSP Bapak Ibu. Kurikulum Operasi Satuan Pendidikan. Nah, disitulah Bapak Ibu sudah langsung melakukan pengorganisasian terhadap pembelajaran setiap tahunnya untuk memastikan kesesuaiannya. Jadi nanti kan tugas awal Bapak Ibu yang pertama itu kan dokumen pertama yang harus dibuat itu adalah KOSP nggih. Sebelum nanti Bapak Ibu akan merencanakan sampai dengan perencanaan atau modul ajar. Tapi yang sebelum modul ajar itu dibuat, sebenarnya yang perlu dibuat terlebih dahulu itu adalah KOSP-nya dulu. Gitu. Jadi kurikulumnya dulu nih dibuat. Jadi tidak tiba-tiba besok Bapak Ibu menyusun modul ajar padahal kurikulumnya belum ada. Kan tidak seperti itu. Jadi harus dibuatkan dulu dokumen kurikulum operasionalnya dulu sebagai pedoman nantinya pada saat Bapak Ibu menurunkan atau membuat modul ajar untuk setiap kegiatan pembelajarannya. Begitu. Nah, di sini saat menyusun KOSP dan pengorganisasian ini ditinjau setiap tahunnya untuk memastikan kesesuaiannya. Nah, ini berarti pada saat nanti Bapak Ibu sudah punya KOSP, kurikulum operasional itu setiap tahunnya itu bukan berarti berganti nggih, tapi dilakukan refleksi atau ditinjau. Apakah KOSP di tahun kemarin itu sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jadi direfleksi lagi untuk tahun berikutnya. Kalau memang belum sesuai, nanti akan dilakukan perbaikan.
revisi nggih sebutannya, ditinjau. Sebenarnya ditinjau kan kesesuaian. Kalau memang belum sesuai dan juga pastinya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu, ya nanti KOSP-nya akan dirubah. Makanya dokumen KOSP adalah dokumen dinamis yang sebutannya bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dari sekolah masing-masing. Jadi tidak paten gitu KOSP itu. Jadi sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu merasa KOSP-nya belum sesuai dengan harapan dari sekolah Bapak Ibu, yaitu bisa ditinjau ulang, terus dilakukan suatu perbaikan atau evaluasi dan revisi begitu. Artinya di sini satuan pendidikan hanya perlu 1 kali merancang dan selanjutnya cukup mengevaluasi apabila ada strategi baru yang ingin diterapkan. Jadi nanti Bapak Ibu dikatakan bahwa sekolah penggerak itu pendampingan selama 3 tahun. Sebenarnya tidak cuma 3 tahun gitu, harusnya kan sekolah penggerak seterusnya gitu. Maksudnya untuk program ini memang 3 tahun. Tapi untuk penyusunan KOSP-nya nanti itu dilakukan hanya 1 kali Bapak Ibu. Nanti di awal gitu, kalau memang sekolah Bapak Ibu belum mempunyai dokumen KOSP, nanti di awal kita akan menyusun KOSP-nya dulu. Misal di tahun pertama nih, di program sekolah penggerak ini, di tahun pertama, kita menyusun, Bapak Ibu menyusun KOSP. Nanti di tahun kedua, bukan berarti Bapak Ibu menyusun lagi, tapi hanya mengevaluasi. Apakah KOSP tahun kemarin itu sudah sesuai atau belum? Atau strategi yang digunakan sudah sesuai atau belum? Kalau belum, dievaluasi, terus diperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hanya 1 kali penyusunan KOSP. Selanjutnya hanya evaluasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bapak Ibu cara melakukan pengorganisasian pembelajaran di PAUD gitu. Karena pastinya pengorganisasian baik di jenjang PAUD maupun jenjang lainnya itu pasti mempunyai ciri khas atau caranya masing-masing Bapak Ibu. Nah, di jenjang PAUD, pengorganisasian pembelajaran di PAUD itu ada 2 pendekatan Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah pendekatan tematik terintegrasi atau pendekatan secara integrasi. Gitu. Jadi disarankan di sini ada 4 pendekatan dalam melakukan pengorganisasian pembelajaran, tapi yang disarankan untuk jenjang PAUD itu hanya 2, yaitu pendekatan tematik terintegrasi atau pendekatan secara integrasi. Itu karena kenapa di jenjang PAUD itu hanya boleh melakukan pendekatan itu karena yang pertama, PAUD tidak memiliki struktur mata pelajaran. Itu yang membedakan jenjang PAUD dengan sekolah dasar atau sekolah menengah. Bapak Ibu hanya fokus pada 1 CP, hanya fokus pada 1 fase, yaitu fase fondasi dan 1 CP. Di mana di dalamnya hanya ada 3 elemen yang saling berkaitan. Makanya kenapa hanya menggunakan pendekatan itu. Yang kedua, tujuan pembelajaran perlu disesuaikan per kelompok usia. Kalau di PAUD itu berbeda nih, karena di PAUD ada pengelompokan usia tadi, kelompok A dan kelompok B. Sehingga di sini adanya pendekatan tematik dan terintegrasi. Karena kelompok A dan kelompok B itu tidak boleh terputus Bapak Ibu. Meskipun mereka pada kelompok yang berbeda, tapi CP-nya itu tetap sama. CP-nya hanya ada 1 yang harus dicapai di fase fondasi. Makanya tidak boleh terputus. Meskipun anak itu mengikuti 2 kelompok nih, kelompok belajar itu kelompok A, kelompok B, itu selama mengikuti kelompok A, kelompok B, CP yang akan dicapai itu hanya ada 1 CP, yaitu CP di fase fondasi. Terus yang ketiga, pendekatan tematik maupun terintegrasi membuka ruang bagi satuan pendidikan untuk menentukan konsep, nilai, atau keterampilan yang ingin dibangun pada peserta didiknya. Gitu. Jadi dengan adanya pendekatan tematik dan terintegrasi, Bapak Ibu itu mempunyai kebebasan untuk menentukan temanya apa, keterampilan nilai atau konsep keterampilan apa yang ingin dibangun yang nantinya harus dicapai oleh peserta didik dan mencerminkan karakteristik satuan pendidikan tersebut. Nah, di sini nih Bapak Ibu bedanya antara jenjang PAUD dengan jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Jadi Bapak Ibu itu nanti diberi kebebasan untuk menentukan temanya, tema yang akan diambil, konsep nilai atau keterampilan yang nantinya bisa dicapai oleh peserta didik, dan yang pastinya yang semuanya itu mencerminkan karakteristik satuan pendidikan tersebut. Nah, disinilah nanti akan terlihat Bapak Ibu, sekolah mana yang betul-betul kreatif, inovasi itu akan terlihat. Karena setiap sekolah itu mempunyai kebebasan untuk bisa mengembangkan
kegiatan-kegiatannya atau kegiatan proses pembelajarannya sehingga nanti CP-nya akan tercapai. Lah di sini kan Bapak Ibu tidak bisa menyontek sebutannya kalau karakteristik satu sekolah dengan yang lain berbeda, tidak mungkin akan membentuk suatu pembelajaran yang sama gitu. Dan temanya pun kalau dulu di kurikulum 2013 temanya ditentukan, betul tidak Bapak Ibu? Tema-tema yang tadi disampaikan. Tadi kan Bapak Ibu kayaknya menyinggung tema-tema gitu, bisa 2-3 bulan gitu, itu ditentukan kan dari pusat. Lah, bedanya dengan kurikulum Merdeka itu nanti tema-temanya diserahkan kepada satuan pendidikan yang menentukan tema apa saja yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan itu diberi kebebasan Bapak Ibu. Jadi bisa beda antara misalnya sekolahnya Bu Kaminah dengan Bu Fitriah itu bisa berbeda. Karena disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari satuan pendidikan masing-masing. Kalau dulu kan temanya sama, Nggih? Iya, mulai dari diri sendiri, binatang kayak gitu ya, sama. Sama. Kalau sekarang tidak sama, tidak apa-apa. Gitu. Mungkin akan ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, gitu. Nah, di sini nih Bapak Ibu penjelasannya. Pendekatan tematik itu apa sih? Pendekatan tematik itu adalah pembelajaran disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi-kompetensi yang terdapat di dalam lingkup pembelajaran di PAUD. Jadi, nanti Bapak Ibu tuh menentukan tema-tema yang paling dekat dengan kompetensi-kompetensi yang ada di jenjang PAUD Bapak Ibu. Apa sih gitu yang ingin Bapak Ibu, dan pastinya misalkan Bapak Ibu kan sudah tahu gambaran nih CP yang mau dicapai nih di setiap elemennya, CP di setiap elemennya kan Bapak Ibu sudah tahu itu yang dapat diperintah. Lah, tema-tema mana nih yang sebutannya mewakili untuk dapat mencapai CP-CP tersebut? PR lagi nih. Analisis lagi. Terus sedangkan itu tematik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan temanya itu. Selanjutnya terkait pendekatan secara terintegrasi. Pendekatannya kan tematik terintegrasi. Itu apa? Kalau pendekatan secara terintegrasi itu adalah konsep-konsep dan keterampilan tertentu diajarkan secara kolaboratif. Pendidik berkolaborasi untuk merencanakan dan melakukan asesmen dan pembelajaran secara terpadu. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan menyusun pembelajaran, itu antara konsep dan keterampilan itu bisa dilakukan secara kolaboratif bersama-sama. Jadi dalam satu pembelajaran itu tidak hanya misalkan cuma konsepnya saja yang dicapai, tapi juga bisa konsep dan keterampilan dalam satu waktu gitu. Nah, dan di sini pun juga ada kolaborasi antara pendidik Bapak Ibu gurunya. Jadi harus banyak komunikasi nih. Kalau sudah kurikulum Merdeka, itu yang paling utama adalah diskusi antar guru atau diskusi pada sebutannya pada konteks Bapak Ibu gurunya di sekolah dengan kepala sekolahnya, dengan pengawas, itu harus sering dilakukan sehingga nanti akan tercipta kolaborasi sehingga nanti asesmen dan pembelajaran yang dilaksanakan itu akan sesuai dengan tujuan dari sekolah tersebut begitu, sesuai dengan KOSP yang sudah disusun di sekolah tersebut. Jadi harus banyak berkomunikasi lah sebutannya seperti itu. Makanya di kurikulum Merdeka itu kan disarankan bahwa Bapak Ibu harus terbiasa dengan namanya komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada dua, yaitu komunitas belajar di dalam sekolah dan komunitas belajar di luar sekolah. Kalau komunitas di dalam sekolah itu contohnya ya Bapak Ibu dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru lain, itu adalah komunitas di dalam sekolah. Kalau yang di luar sekolah itu ya contohnya misal seperti ini nih, Bapak Ibu berdiskusi dengan teman-teman di sekolah lain, dengan Bapak Ibu guru di sekolah lain, itu juga sebutannya sama-sama komunitas belajar. Jadi saling menceritakan praktek baiknya atau pengalamannya sehingga bisa saling memberi masukan, saling memberikan inovasi seperti itu. Jadi itu pentingnya adanya diskusi atau komunitas belajar sehingga nanti pembelajaran yang diharapkan itu bisa sesuai dengan kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, sini. Ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh pengorganisasian pembelajaran dengan pendekatan tematik. Bentar, bisa terbaca tidak Bu, Bapak? Saya enggak lihat, kecil. Terlalu kecil untuk usia. Enggak apa-apa, nanti saya
Nanti ini contoh, kalau tidak salah sih di LMS Ada. nih, ada. Ada. Nanti bisa di-download aja ya di LMS. Jadi ada contoh Ini yang tematik ya Bu ya. Iya, pengorganisasian pembelajaran dengan pendekatan tematik. Kalau ini PAUD Ceria ini dengan pendekatan tematik Bapak Ibu. Jadi di sini ada visinya. Ini nama PAUD-nya itu PAUD Ceria. Hanya contoh saja, PAUD-nya sangat ceria. Visi dari PAUD Ceria ini adalah satuan pendidikan yang menciptakan harmoni antara pikiran, hati, dan tindakan pada diri setiap anak. Itu visinya, visi dari PAUD tersebut. Bu, kok saya visinya beda? Ya nggak apa-apa, ini kan contoh saja gitu. Visi misi kan nanti yang menentukan satuan pendidikan masing-masing, disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Itu struktur kurikulumnya seperti ini Bapak Ibu. Struktur kurikulum kan ada dua, yaitu kita struktur intrakurikuler dan tema pada P5. Jadi ada dua struktur, nggih. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini nggak kelihatan, nggih. Apa sih namanya ini? Tema pada P5. Nggih, ininya saya kelihatan betul bergerak-bergerak. Kursornya Bu. Nggih, Kelihatan kok Bu. Kelihatan nggih. Baik. Jadi di struktur ini Mungkin di slideshow, Ibu. untuk TKA umur 4 sampai 5 tahun. Ini harusnya TKB kali nggih. TKB lagi. Oke, ini ada dua kelompok belajar ceritanya. Di sini strukturnya itu kan memang di jenjang PAUD hanya ada dua nih, intrakurikuler dan juga P5. Nah, kita terus setelah itu di intrakurikuler itu yang sebutannya Bapak Ibu itu menentukan temanya masing-masing. Contoh di sini, ini pengorganisasian semester 1. Ini masih di semester 1 nggih. Semester 1 di bulan Juli sampai Agustus, berarti 2 bulan. Itu temanya adalah sekolahku. Temanya sekolahku. Penjelasannya sekolah memiliki aturan dan nilai yang perlu dihargai dan dipatuhi. Misalkan, ini misalkan saja. Terus di bulan September sampai Oktober itu temanya berganti menjadi kekasihku untuk ayah dan kasihku untuk ayah dan bundaku kasihku untuk ayah dan bunda. Oke, jadi terkait dengan keluarga nih, orang tua sebagai pihak yang perlu dikasihi dan dihormati, misalkan itu alasannya. Itu di bulan November sampai Desember itu temanya adalah aku cinta lingkungan, begitu. Terus di bulan Januari Februari itu aku bisa menjaga diriku. Terus di semester Maret April serunya liburanku, dan yang terakhir di bulan Mei Juni aku anak Indonesia. Indonesia adalah negaraku dan memiliki budaya yang kaya. Nah, kalau dilihat di sini berarti kan ini pengorganisasiannya itu dibagi per 2 bulan, Gih. Iya. Nah, ini totalnya berarti 2 bulan, Gih. Bener, Gih? Gih. Berarti totalnya adalah 12 bulan. Ini adalah pengorganisasian tematik, pembelajaran dengan pendekatan tematik selama 1 tahun atau selama 2 semester. Berarti kalau dipotong berarti kan setiap semester itu hanya 3 tema. Gih, dari Juli sampai Desember ini 3 tema, Januari sampai Juni 3 tema. Begitu. Nah, yang saya tanyakan apakah tema-tema yang dicontohkan di contoh ini baru atau hampir sama Bu dengan yang KTSP? Hampir sama, Bun. Istilahnya cuma istilahnya beda. Istilahnya yang tidak beda. ada Misalnya ya. Sekolahku itu masuk lingkunganku kan, Bun ya. Betul. Kalau dulu pakainya per minggu, untuk KOSP ini pakainya per bulan atau gimana, Bun? Nggih, per bulan itu 2 bulan sekolahku. 2 bulan 1 tema 2 bulan itu sebutannya seperti itu. Tapi nanti kan sebutannya di dalamnya itu kan nanti akan dijelaskan tujuan-tujuan pembelajaran dari 3 elemen. Yang kemarin mana nih tujuan pembelajaran yang masuk ke tema tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan memilah mana nih tujuan pembelajaran dari setiap elemen, 3 elemen yang sudah ditentukan, mana yang masuk pada tema sekolahku, misalnya gitu. Terus mana yang masuk pada tema kasihku dan untuk ayah dan bunda, begitu. Jadi nanti seperti itu. Keluargaku itu kalau sekarang ya. Iya. Sebutannya Bapak Ibu mengeksplor sendiri nih, dan disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu. Jadi tema-tema yang ini itu juga tidak harus diikuti Bapak Ibu, ini hanya contoh. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan di bulan Juli Agustus mau
mendahulukan tema apa ya monggo saja diperbolehkan. Mau dibolak-balik itu boleh. Misalkan mau tentang Boleh ya. Iya, boleh. Ini hanya contoh saja, jadi tidak harus seperti ini. Mungkin yang pertama misal tentang ketuhanan, Gi, mengenalkan seperti itu di sini di mana, Gi? Tentang diri sendiri. Tentang diri sendiri, Gi, betul. Mana? Ini aku bisa menjadi diriku. Mungkin ini nanti yang pertama boleh, misalkan. Jadi tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi tema itu yang menentukan ya satuan pendidikan. Satuan pendidikan mau menerapkan tema yang mana dulu nih? Gitu, itu diperbolehkan. Dan temanya apa juga diberi kebebasan juga gitu. Semuanya bebas lah, pokoknya merdeka banget nih gitu. Nah, yang berbeda itu kan tadi struktur untuk intrakurikulernya gitu. Nah, di dalam kurikulum itu juga tidak selain intrakurikuler, itu ada tema pada P5, ada penguatan proyek profil pelajar Pancasilanya gitu. Jangan lupa juga, itu juga ada tujuannya, ada temanya. Kalau untuk P5 itu berbeda dengan intrakurikuler. Kalau tadi intrakurikuler itu temanya bebas, satuan pendidikan yang menentukan. Tapi kalau untuk tema P5 itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada 4 tema. Tapi catatan lagi, tidak harus keempat temanya itu juga harus tersampaikan, tidak. Bapak Ibu juga boleh memilih. Cuma temanya ada 4 yang bisa Bapak Ibu pilih gitu. Atau mau semuanya diterapkan ya kalau memang waktunya cukup dan bisa, bagus. Tapi kalaupun tidak, hanya memilih misalkan 1 atau 2 tema dari tema yang ada di P5, itu juga diperbolehkan. Jadi cuma nama temanya saja yang ditentukan, tapi untuk apakah harus semuanya harus tercapai, apa harus semuanya harus digunakan, itu tidak Bapak Ibu. Gitu. Atau mungkin kalau memang kurikulumnya ada kelompok, ada 2 kelompok, ini misal saja, ada 2 kelompok, nanti kelompok yang A, mungkin P5-nya itu 2 tema dulu, 2 tema yang pertama. Terus nanti kelompok B, itu 2 tema berikutnya. Jadi secara tidak langsung kan di sekolah Bapak Ibu sudah bisa menerapkan 4 tema. Jadi kalau bisa, kalau memang kelompok belajarnya ada 2 kelompok, 2 tahun itu kalau bisa tema dari kelompok belajar tahun pertama dengan tahun yang kedua berbeda. Jadi bisa memanfaatkan 4 tema yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk di bagian struktur P5-nya. Begitu Bapak Ibu bisa dimengerti. Jadi tema untuk intrakurikuler itu Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah. Sedangkan untuk tema P5 itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada 4 tema dan tidak wajib semuanya harus diterapkan. Bapak Ibu bisa memilih. Ada kebebasan untuk memilih. Begitu. Temanya apa aja Bu? Ya nanti waktu materi di P5 karena kita belum sampai materi P5. Jadi hanya konsepnya saja. Kalau di P5 itu ada 4 tema gitu. Dan bisa dipilih. Nah ini. Kalau ini untuk sekolah PAUD Ceria ini ternyata di dalam 1 tahun dia hanya memilih 1 tema Bu, yaitu kita semua bersaudara. Ini adalah salah satu contoh tema pada P5 ini. Kita semua bersaudara. Ini temanya. Ini paten. Tidak berubah. Jadi ini salah satu contoh tema dari 4 tema yang ada di P5. Ternyata di tahun kelompok keduanya juga ternyata menggunakan tema yang sama, nggih. Nggak apa-apa. Tadi kalau saya menyarankan agar berbeda, kalaupun sama juga diperbolehkan. Itu kan tadi hanya saran dari saya. Tapi kalau memang kelompok A sama kelompok B misalkan itu mau menggunakan tema P5 yang sama, ya diperbolehkan juga. Jadi tidak ada kewajiban untuk berbeda, harus semuanya dipakai, tidak. Jadi itu diberikan kebebasan juga. Berapa tema yang mau diterapkan. Gitu Bapak Ibu. Itu bedanya. Jadi tema untuk intra diberi kebebasan, tema untuk P5 sudah ada, tinggal Bapak Ibu memilih mau menggunakan tema yang mana. Ada 4 tema. Nah selanjutnya, ini juga ada contoh pengorganisasian PAUD Ceria ya di sini. Bentar. Nah, ini contoh lagi. Kalau tadi kan hanya menjelaskan pembagian terkait dengan tema-temanya, tema untuk intrakurikuler maupun tema untuk P5-nya. Nah, di sini di PAUD Ceria itu sendiri juga diperinci lagi. Di setiap tema itu nanti Bapak Ibu juga harus menentukan CP dari setiap elemen pada
pada fase pondasi. Misal nih Bapak Ibu contoh nggih. Di sekolahku itu misalkan nilai agama dan budi di elemen nilai agama dan budi pekerti di tema sekolahku itu tujuan pembelajaran yang mau dicapai apa? Dari sisi elemen nilai agama dan budi pekertinya misalkan anak mengenal ajaran agama yang dianutnya dan mengamalkan nilainya dalam kehidupan secara sederhana contohnya begitu. Terus di tema kasihku, tema yang kedua itu untuk elemen nilai agama dan budi pekerti itu adalah mampu menunjukkan sikap dan sembahyang dan duduk hening dengan tertib misalkan. Jadi meskipun temanya ini itu di dalamnya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengaitkan tujuan pembelajaran yang mau dicapai seperti itu. Jadi di sini bisa terlihat, jadi Bapak Ibu nanti setelah menentukan tema, Bapak Ibu juga menentukan TP-TP pada setiap tema itu. Jadi di tema itu TP yang mau dicapai itu apa saja, baik itu dari elemen nilai agama dan budi pekerti, jati diri maupun literasi nih, dimensi literasi dan STEAM. Jadi seperti itu. Jadi pada saat Bapak Ibu mengajarkan dalam satu tema itu sebenarnya di dalamnya juga sudah terangkum TP-TP dari setiap elemen. Jadi selama 2 bulan itu ya tujuan pembelajarannya yang mau dicapai ya tidak jauh-jauh dari TP 3 elemen tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, ini contohnya. Ada lagi nih, turun ke bawah ada lagi, oh enggak ada. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kemarin kan Bapak Ibu baru belajar terkait dengan TP, ATP-nya nggih kemarin terakhir. Sudah mahir nih. Berarti secara tidak langsung kan TP dan ATP-nya Bapak Ibu sudah punya nih, sudah punya untuk setiap elemennya. Habis itu Bapak Ibu beranjak ke pengorganisan pembelajaran, di mana di dalam pengorganisan pembelajaran itu Bapak Ibu harus menentukan tema-tema atau terkait dengan struktur kurikulum dalam 1 tahun atau dalam 1 semester. Mungkin baiknya sih 1 tahun nih, dalam 2 semester. Itu tema apa aja nih yang mau dipakai. Habis itu Bapak Ibu masukkan TP-TP yang sudah Bapak Ibu tentukan tadi sebelumnya di dalam setiap tema. Jadi meskipun satu tema, misalnya sekolahku di dalamnya ada TP dari nilai agama dan budi pekerti, ada juga TP dari jati diri, ada juga dari dimensi literasi dan juga STEAM seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu juga yang akan menentukan memasukkan TP tersebut sehingga semua TP atau ATP yang sudah dibentuk di awal untuk mencapai CP tersebut itu bisa terangkum dalam pembelajaran selama 1 tahun tersebut yang diwakilkan dalam sebuah tema-tema begitu. Itu gampangannya seperti itu. Itu Bapak Ibu terkait contoh dari pengorganisasian pembelajaran intrakurikuler pada PAUD Ceria dengan pendekatan tematik. Terus kalau dengan pendekatan terintegrasi seperti apa Bapak Ibu? Itu juga ada lagi contohnya. Kalau tadi itu adalah pendekatan tematik, kalau yang selanjutnya ini dengan pendekatan terintegrasi. Contohnya seperti apa? Nah, kalau tadi PAUD Ceria, kalau yang contoh untuk pendekatan terintegrasi itu adalah namanya PAUD Cemerlang. Visi misinya, visi satuannya adalah berbeda nih, karena beda satuan pendidikan, sebutannya beda PAUD, visinya berbeda. Itu adalah menjadi satuan pendidikan yang menginisiasi aksi nyata mengenai cara hidup ramah lingkungan. Itu visi dari sekolah PAUD Cemerlang. Itu contoh saja nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya visi sendiri nggak masalah. Struktur kurikulumnya jadi dibagi tetap ya Bapak Ibu di jenjang PAUD itu tetap terbagi 2 struktur yaitu intrakurikuler dan P5. Nah, di sini terintegrasi itu seperti ini. Jadi di sini dibagi menjadi 2 kelompok sama nih sebenarnya. 4 sampai 5, 5 sampai 6 tahun. Terus temanya itu juga sama ditentukan di sini. Nah, di sini hanya 1 semester nih contohnya dibagi menjadi 3 tema
aku sebagai bagian dari alam, memahami keberadaan alam, bagaimana alam bekerja, itu tema-temanya yang dipilih pada intrakurikulernya. Terus TP-nya apa? Ya ini, kalau untuk aku menjadi bagian dari alam, misalkan TP-nya itu adalah untuk yang usia ini adalah memahami bagaimana lingkungan dan budaya mempengaruhi identitas dirinya diasah melalui 3 elemen. Terus kalau yang kelompok kedua, memahami bagaimana manusia menggunakan dan menghargai lingkungan dengan cara yang berbeda diasah melalui 3 elemen. Jadi kalau terintegrasi itu 1 TP tapi sudah mencakup 3 elemen. Begitu Bapak Ibu. Kalau yang tadi, kalau tematik itu tujuan pembelajarannya per elemen. Kalau ini harus sudah TP-nya sudah harus include melalui 3 elemen tersebut, otomatis kegiatannya harus sudah mencakup. Ini juga sama di Oktober, Desember, Januari, Juni. Terus P5-nya ini juga ditentukan Bapak Ibu. Ternyata kegiatan P5 itu ditentukan di minggu ke-3-4 bulan April dengan tema Aku Sayang Bumi. Oke. Itu contohnya. Ini contohnya kalau TP-nya itu 1 TP tapi sudah menginclude 3 elemen. Tapi mungkin akan susah juga karena Bapak Ibu kan menentukan TP-nya juga per elemen. Paling aman sih menurut saya per elemen. Seperti ini. Contoh pengaruh pembelajaran intrakurikuler PAUD Cemerlang. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kan tadi TP utama. Jadi ini kan sudah TP memahami, TP-nya kan sudah ditentukan nih. TP untuk setiap temanya sudah ditentukan masing-masing untuk setiap kelompok belajarnya. Nah, ini tuh sebagai tema utama, nggak berhenti di sini. Karena kan kalau diasah melalui 3 elemen, Bapak Ibu kan bingung lagi karena elemennya ada 3. Nah, itu dijelaskan lagi dalam bentuk seperti ini. Ini contoh Ini contohnya. Ini contohnya. Tadi kan TP utamanya misal aku sebagai bagian dari alam, betul nggak? Sebagai alam. TP utamanya kan anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Memahami bagaimana lingkungan dan budaya mempengaruhi identitas dirinya, betul nggak? Nah ini, itu adalah TP utamanya. Nah TP utama itu kan harus dijelaskan menjadi 3 elemen. Nah disinilah dijelaskan lagi TP-TP-nya Bapak Ibu. TP1, TP1, TP2, seperti itu. Itu kan dari nilai agama dan budi pekerti. Jadi TP utama ini diturunkan lagi menjadi TP1. Itu anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. TP1 lagi, anak menunjukkan kesediaannya untuk alam. Terus ini juga di tema yang kedua, di nilai agama dan budi pekerti, ternyata TP-nya untuk tema yang kedua ini dan ketiga, itu TP-nya tuh meskipun sama-sama TP utamanya berbeda, tapi TP-nya itu bisa digabung Bapak Ibu. Ini, jadi 1. Sama-sama anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya merupakan ciptaan Tuhan, termasuk alam, serta menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, anak menjelaskan cara-cara merawat alam. Itu nanti TP yang akan dicapai pada tema yang kedua dan yang ketiga. Tapi TP yang kedua di sini ternyata anak mengidentifikasi kegiatan ibadah dan mempraktekkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Tidak hanya bisa dicapai pada tema yang pertama, tapi ini bisa dicapai atau bisa dilakukan selama TP tersebut dicapai selama 3 tema tersebut. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi bisa seperti itu, Jadi belum tentu TP utama itu harus mempunyai TP-TP yang setiap TP-nya itu ada, itu enggak. Bisa saja TP-TP rinciannya itu, misalkan untuk setiap elemennya, itu bisa mencakup untuk dua tema sekaligus. Atau mungkin yang contoh yang terakhir ini bisa untuk 3 tema sekaligus. Jadi anak mengidentifikasi kegiatan ibadah dan mempraktekkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya itu, ternyata tujuan pembelajaran ini bisa dicapai selama 1 semester. Karena di sini terlihat Bapak Ibu, TP tersebut dilakukan selama 3 tema tersebut. Jadi tetap
pembagian TP-nya seperti ini, gitu. Meskipun ada TP utama. Kalau TP-TP 1, 2 kayak gini itu adalah TP-TP yang kemarin Bapak Ibu susun nggih, untuk setiap CP elemen, terus dibagi dalam sub-elemen, CP pada sub-elemen, lah itu Bapak Ibu membuatkan TP-TP-nya, itu tinggal nanti dimasuk-masukkan kepada tema-tema yang Bapak Ibu tentukan sendiri. TP-nya mana nih yang sesuai dengan TP-nya? Misalkan, oh TP ini masuk nih ke tema 1, 2, atau cuma masuk di tema 1. Oh, TP ini bisa nih masuk di semua tema. Pencapaiannya selama tema itu berlangsung, itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Gitu nggih, itu adalah contoh pendekatan dengan terintegrasi. Nah, di sini, ini Bapak Ibu sudah bisa download belum? Kalau belum nanti saya kirimkan nggak apa-apa, saya kirimkan apa nggih? Udah ada Bun di LMS. Udah ada nggih contoh 1 dan contoh 2. Oke, berarti kan kalau tadi yang saya sampaikan kan contohnya saja. Kalau yang di LMS itu sudah lengkap itu, lengkap sekali. Itu contoh nih Bapak Ibu, bukan nanti Bapak Ibu menggunakan itu, tidak, itu contoh saja. Bapak Ibu boleh mengeksplor atau menambahkan atau mengurangi atau mengganti tema gitu, Dimodif boleh Ibu berarti dimodif, intinya boleh sekali. Oke. Ini hanya contoh saja. Karena kan yang kemarin disampaikan bahwa kalau cuma teori saja Bapak Ibu bingung, harus diberi contohnya lah. Ini contohnya. Ini salah satu contoh. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat menyusun pengorganisasi pembelajaran PAUD Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Tapi bukan berarti harus seperti ini. Mungkin secara template-nya sama, tapi nanti isinya boleh berbeda. Misalkan temanya, mungkin Bapak Ibu mau apa dulu nih, nggak langsung sekolahku. Misalkan tentang apa ya, aku bisa menjaga diriku, mungkin itu sebagai tema pertama, ya diperbolehkan. Yang kedua nanti misalkan baru aku cinta baru sekolahku, boleh. Terus nanti yang ketiga berapa, itu boleh. Atau mungkin dengan tema lain yang memang ciri khas dari sekolah Bapak Ibu, ya mungkin membedakan dengan sekolah-sekolah lain. Apa nih tema yang tidak dipunyai oleh sekolah lain yang mana, seperti itu juga diperbolehkan. Yang penting nanti pada saat menentukan TP untuk setiap temanya itu bisa masuk nih. Tetap TP itu adalah turunan dari CP, dari setiap elemen di CP fase fondasi. Itu ingat lagi. Makanya kemarin kan Bapak Ibu diarahkannya memahami dulu CP, terus merumuskan TP, terus habis itu menentukan ATP-nya, alurnya, baru masuk ke pengorganisasian pembelajarannya. Yaitu Bapak Ibu menentukan temanya, habis itu memasuk-masukkan TP yang sesuai, yang mau dicapai. Jadi TP-TP yang sudah Bapak Ibu buat untuk bisa mencapai CP pada setiap elemen pada fase fondasi itu harus masuk semuanya pada pengorganisasian pembelajaran di sekolah Bapak Ibu semuanya. Gitu Bapak Ibu. Ini contohnya nggih. Nah, ini udah lengkap ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini kan PAUD ceria ya nggih. PAUD ceria ini mulai dari nilai agama, temanya juga sudah ada nggih, ada 6 tema dalam 1 tahun. Terus TP untuk setiap elemen juga terlihat masuk di dalamnya. Lah di sini juga oke, 7 TP-nya seperti itu. Oh, ini baru intrakurikulernya nggih. Gitu. Monggo bisa ditentukan sendiri. Terus kalau yang itu contoh yang ceria itu kalau menggunakan pendekatan tema. Jadi TP-nya itu untuk setiap tema itu terfokus pada TP pada setiap elemen. Tapi kalau yang contoh PAUD cemerlang itu TP itu bisa dicapai tidak harus dalam 1 tema, bisa juga 1 TP dicapai selama 2 tema juga boleh. 3 tema juga boleh, seperti yang contoh yang terlihat di sini nggih. Ini kan terlihat nggih, kalau TP yang ini yang di bawah persis itu kan hanya bisa dicapai pada saat tema yang pertama ini. Tapi kalau yang TP2 ini bisa dicapai selama 3 tema tersebut. Ini 1 semester. Kalau yang tadi 1 tahun, kalau ini 1 semester. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu dua contoh pengorganisasian pembelajaran PAUD di jenjang PAUD maksudnya. Baik dengan menggunakan pendekatan tematik maupun dengan menggunakan pendekatan terintegrasi. Monggo aja Bapak Ibu mau menggunakan yang mana atau mau
dua-duanya juga boleh. Gitu. Seperti itu. Mau yang cemerlang, contoh cemerlang atau yang ceria, seperti itu. Berarti sudah punya nggih file yang ini nggih? Ini nanti sebagai referensi Bapak Ibu nggih dalam Sudah organisasi pembelajaran pada semangat. download kayaknya kan ya. Nggih di LMS kayaknya ada Bu. Sudah ada sih di materi nggih. Terus yang ini juga sudah nggih, yang contoh ATP sudah nggih. Jempol. Ini juga. Nah, ini juga ada filenya. Jadi sebenarnya sih pemerintah sebutannya dari pusat itu sudah memberikan materi yang lengkap sih Bapak Ibu. Dan materi dari Tinggal Bapak Ibu membaca, memahami, terus nanti diimplementasikan. Sebutnya diimplementasikan dalam bentuk ya Bapak Ibu menyusun kebutuhan-kebutuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu sendiri. Gitu. Itu udah ada contohnya. Bapak Ibu dengan teman-teman di komite pembelajaran di sekolahnya sama-sama menyusun kebutuhan kita di sekolah, disesuaikan dengan karakteristik sekolah, disesuaikan dengan visi misi dan tujuan sekolah, itu juga diperhatikan. Pasti kan beda nggih antara sekolah satu dengan yang lain. Misalkan ada sekolah yang memang basisnya memang mengunggulkan agamanya, kan ada nggih. Ya, sekarang kan yang lagi rame itu kan sekolah-sekolah yang baru-baru ada full day-nya, ada hafalannya, gitu-gitu nggih. Nah, itu kan nanti lebih banyak ke sisi keagamaannya. Tapi ada juga sekolah yang sebutannya nasionalis, sebutannya sekolah negeri misalkan kayak gitu-gitu kan mereka ya disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya, sesuai dengan lingkungan kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu nggih. Sekolah Bapak Ibu tuh lebih kemana gitu. Visi misi sekolahnya itu juga diperhatikan. Tuh, jadi untuk materi sebenarnya sudah disiapkan, sudah lengkap. Tinggal nanti Bapak Ibu sebutannya disesuaikan, mengembangkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikannya. Gitu nggih Bapak Ibu. Ini sudah. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke demonstrasi konseptual dan juga ruang kolaborasi. Di situ kan Bapak Ibu sudah mendownload 2 LK nggih? Sudah belum? Ada 2 LK? Belum. Sudah. Jujur banget loh. Sudah, Bun. Ada yang sudah. Sudah. Oke, nggak apa-apa. Yang belum segera mendownload. Kan baru dikasih tahu nih. Jadi di sesi setelah itu kan Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupload 2 tugas. Nah, tugas yang pertama yaitu terkait dengan tugas individu, demonstrasi konseptual nih, merancang pembelajaran satu. Jadi yang Kontekstual. Jadi tadi kan Bapak Ibu sudah mendownload contoh 1 PAUD ceria. Sebentar saya, ini ada yang bocor. Jadi tadi yang saya tunjukkan itu kan tadi ada contoh pengorganisasian untuk TK PAUD ceria dan PAUD cemerlang. Nanti Bapak Ibu amati, pahami, terus Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Misalkan, apa pendekatan yang digunakan satuan PAUD dalam melakukan pengorganisasian pembelajaran? PAUD ceria tematik apa? Bagaimana pengaturan tentang waktu untuk pembelajaran dalam 1 tahun ajaran? Kalau PAUD ceria seperti apa, PAUD cemerlang seperti apa? Sesuai dengan contohnya, nggih. Terus bagaimana pengaturan alur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam 1 tahun ajaran pada PAUD ceria sama PAUD cemerlang? Itu Bapak Ibu amati. Itu untuk tugas yang pertama. Terus tugas yang kedua adalah lembar kerja kelompok, yaitu sinkronus 2. Nah, ini baru, kalau tadi contohnya sudah, yang kedua nanti ini tugas kelompok, Bapak Ibu berdiskusi dengan teman kelompoknya, yaitu di sini sudah ditentukan visi misi dan tujuan dari sekolahnya, karakteristiknya juga sudah, PAUD bintang kecil namanya. Sudah ada nih, ini salah satu contoh PAUD bintang kecil, karakteristik
karakteristik sekolahnya seperti ini, bisa Bapak Ibu baca, visi misinya juga sudah ada, tujuannya juga sudah ada. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yaitu Bapak Ibu mencoba untuk melakukan pengorganisasian pembelajaran pada PAUD bintang kecil di semester berapa, ganjil atau genap. Jadi per semester gitu. Nah, itu Bapak Ibu tentukan. Ya seperti Bapak Ibu bayangkan PAUD bintang kecil itu adalah sekolah Bapak Ibu, tapi di sini Bapak Ibu menyusunnya sesuai dengan karakteristik dan visi misinya. Temanya apa saja, elemennya apa, TP-nya apa, seperti itu. Seperti contoh dari PAUD Ceria dan PAUD Cemerlang. Tapi Bapak Ibu di sini menyusun sendiri, disesuaikan dengan karakteristik dan visi misi dari PAUD bintang kecil. Nih untuk tugasnya, nih tugas yang ruang kolaborasi atau tugas kelompoknya, kelompok sinkronis juga. Gitu nggih Bapak Ibu, gimana, ada pertanyaan? Bapak Ibu, sebelum saya coba bukakan board dulu nggih. Ada pertanyaan dulu? Monggo Bu, nih. Ya. Aku ini 21 akun, kuotanya habis. Gimana Bu, ini siapa? Fitri gabung ke Bu Alfi, kuota habis. Ini nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nanti aja nih Bu, Ibu mengikuti. Yang ngikutin ini sama Bu Alfi. Ya, monggo Bu. Anda? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ibu tentang bagaimana pengaturan alur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam 1 tahun. Alur tujuan pembelajaran. Kalau alur tujuan pembelajaran tetap Ibu menyusunnya per sub elemen. Kemarin Bapak Ibu menyusun dari CP turun ke elemen, CP dari elemen untuk setiap elemen. Nah, dari setiap elemennya elemen itu baru TP. Nah, TP itu baru disusun. Itu kan harusnya sebutannya satu paket gitu. Jadi nanti harus diselesaikan. Misalkan Bapak Ibu di sub elemen yang pertama itu mau memunculkan TP yang pertama dulu. Di tema apa? Di tema A misalkan. Nanti tujuan yang kedua mungkin akan muncul di tema B. Itu bisa seperti itu. Jadi tetap alurnya itu nanti per subtema saja, Bu. Karena kan itu untuk mencapai sub elemen, CP pada sub elemen tersebut. TP itu dibentuk tujuannya untuk mencapai CP pada sub elemen tersebut. Jadi tetap mengikuti alur yang kemarin, tinggal nanti memasuk-masukannya per temanya disesuaikan saja. Dipahami nggak Bu Enda? Iya. Sami-sami. Jadi nanti kemarin itu tetap dilakukan. Dari kemarin sudah ada hasilnya, dibawa ke pengorganisasian. Jadi jangan dari awal lagi, nanti bingung lagi Bu, karena sudah banyak faktor nih, banyak variabel yang ditentukan. Jadi yang kemarin pada saat Bapak Ibu menentukan dari CP turun ke CP elemen, turun ke sub elemen, terus turun ke TP, terus turun ke ATP, itu tetap alurnya seperti itu, jangan dirubah-rubah. Kalau sudah sampai ke ATP untuk setiap sub elemen, baru Bapak Ibu masuk ke pengorganisasian, yaitu menemukan tema-temanya itu sesuai dengan waktunya. Misal tema 1 berapa bulan, tema 2 bulan. Nah, baru di situ Bapak Ibu memasukkan satu persatu TP yang sudah disusun di awal untuk mencapai CP secara umumnya itu. Tapi ya pasti memperhatikan Bu, kalau di tema pertama ya pasti TP-TP yang harus dicapai ya TP-TP yang awalan, jangan tiba-tiba tema yang paling TP yang paling akhir, kan nggak masuk akal gitu. Itu juga diperhatikan lagi. Jadi TP itu juga memasukkannya melihat dari temanya itu kalau di awal-awal ya berarti TP awal-awal dulu, nanti mengikuti lagi. Oh ini TP yang kedua. Begitu. Karena kan kalau sesuai dengan contoh, misalkan contoh yang PAUD Ceria, itu kan setiap tema itu setiap
setiap setiap elemen itu ada temanya masing-masing. Jadi kalau yang tema pertama berarti elemen yang pertama, TP yang elemen pertama ya harus tujuan ATP yang pertama. Nanti kalau yang tema kedua berarti ATP yang kedua atau ketiga kayak gitu loh Bu. Jadi tetap mengikuti. Jadi jangan meloncat lagi. Tetap mengikuti. Seperti itu. Gimana Bu Endah? Bisa di ini enggak? Sudah ada gambaran nanti coba pas. Ya, halo. Dicoba aja. Iya, Soalnya kalau terima kasih menjelaskan udah ada juga kalau nggak ada gambaran. ini langsung ke ini aja Bu. Iya, nanti Iya, kalau pas siap. mengerjakan. Ya, terima kasih Bu. Iya, sampai-sampai Bu Endah. Ada lagi Bu? Monggo. Ini sudah saya buka bornya, sudah saya buka satu persatu, sudah saya buka. Bisa mulai masuk ke. Ini saya lagi mencoba membuka bor 5 kelompok. Belum ini sebentar. Siap. Belum bisa masuk. Agak lama juga. Karena satu laptop harus buka 6 bor ini, 6 Gmail nih Bu. Jadi kalau nggak pakai laptop nggak bisa. Misalkan buka 2 Gmail aja juga kalau pakai handphone nggak bisa kan, harus keluar dulu baru bisa masuk yang berikutnya, keluar dulu gitu. Tapi kalau pakai laptop memang bisa membuka banyak bor, banyak kelompok ini Gmail-nya, jadi bisa buka masuk. Ini sih kecanggihan teknologi bisa seperti ini. Jadi bisa mengikuti 6 diskusi sekaligus gitu sebutannya. Sudah dibuka apa belum Bu yang kelompok? Dan ini sudah yang kelompok berapa nih? Yang 45 apa ya belum? 45 belum benar dalam proses Bu. Nah 1, 2, 3 sudah masuk sepertinya. Empat lima belum benar. Yang 4 sudah masuk. Tinggal yang kelompok. Oh, baru muncul Pak Eko. Halo, kelompok 4. Benar, kelompok 5 belum, Gi. Waalaikumsalam Bu Ami. Halo Pak Eko. Oke. Ini bentar. Aku nggak bisa screen, nggak bisa memunculkan itunya. Ya. Monggo kelompok 5 bisa masuk nggih? Masih loading. Tang wae Pak Eko. Ya. Aduh, nggak bisa. Nama. Ya, kelompok 4. Ini kan yang bentar kelompok 5 belum ini sendiri. Ini yang individu. Ya, ini individu. Iya. Yang sinkronus satunya. Kolaborasi. Bisa masuk ya? Kelompok 5 kenapa nih kelompok? Membuat ya.
Aku sih belum download, tapi tadi sekilas. Sekilas tadi. Kelompok 5 belum bisa ya, Bu ya? Ini belum. Ya. Ya, betul. Semester 1 aja. Kelompok 5 Nah. dulu. Elemen. Ya, nilai agama. Semuanya kayaknya apa tadi ya? Apa satu? Semuanya ditulis kayaknya tadi. Nilai agama dan jati diri dan budi pekerti. Bukan moral, budi pekerti. Wis ganti. Kelompok 5 pakai ruang utama nggak apa-apa buat diskusi, Bu. Bapak Ibu yang masuk kelompok 5, diskusinya bisa di ruang utama. Iya. Ruang utama kan Halo, kosong, bisa kelompok diskusi 5. di situ, monggo. Terus ya jati diri. Kelompok 5 itu Ibu. Dasar-dasar literasi dan STEM. Ibu Muji, Ibu Nur. Dan STEM, ya. Itu Iya, kurang Bu. N, aminannya kurang N, Bu. Kelompok 5 tadi nggak bisa masuk. Lewat sini. Pakai room. Ya, belum bisa Ya. kebuka, Bu. Lewat sini aja. Ruang utama aja nggak apa-apa. Bu Kamina, mohon izin untuk Ya, siap. Amil yang di ruang utama ditutup dulu. Bu Kamina. Oh, oke, siap. Oke, biar kelompok 5. Nggih. Ya. Udah, Bun? Eko Purnomo. Kelompok 5 bisa pakai ruang utama nggak apa-apa. Baik. Halo, kelompok 5. Gitu. Ye, kelompok 5 ini saya share screen nggih. Nggih, nyimak ya. Nggih. Hari Nah, ini. ini sudah sampun terpampang belum? Nah, ini untuk ketua kelompok sinten nggih? Nomor 1 nggih. Anu, jenengan saja boleh. Bu Uji yang biasa. Oh, gantian kemarin kan Bu Muji dan Bu Nur Hasanah. Sekarang nomor 3 dan 4 nggih. Aku nggak dengar ya, Bun. Nomor 3 dan 4, Bu Nur dan Bu Win. Iya, bocor ke-4 nih. Ya. Bu Endah saja, Ya. Bu. Bu Endah saja lah. Bu Endah di balik layar saja. Bu Endah saja lah. Sampun, ngeten ngemon nggih. Bentar. Ya, siap. Ya, kita belajar bareng. Iya. Contoh. Nah, kita Bu Kamina salah mute. Mute yang di mute malah di ruang utamanya. Ruang diskusi di mute malah. Coba dicek, Bu. Oh. Bentar. Ini nggak keringkot kalau ya. Nah, yang di ruang utama di mute. Sorry. Cek bentar. Kepencet, bentar.
Hilang. Kenapa? J, Monika. Bentar. Baru ini ya. Ya. Salah klik beda hilang. Ya, ini yang harus diisi nih yang saya isi biru-biru itu. Mari kita cermati bersama. Ada masukan Ibu-ibu? Jadi menanamkan toleransi itu kan nilai agama nih. Gimana? Seperti itu? Bu, coba scroll ke bawah, Bu. Baik. Ya. Udah sih. Enggak begitu. Putranya Bu Nuraini nangis. Coba scroll ke bawah itunya. Baik. Kolomnya. Ini udah habis. Udah paling bawah, Bun. Oh, udah. Sampun, paling bawah itu. Oh, ini paling bawah. Nji. Tadi kayak lihat ada kotak-kotak itu yang membuat Bentar. Udah nggak ada ya? Udah habis itu? Udah paling bawah itu. Tadi ya tuh yang ada visi misinya kita lihat. Ini. Macet. Priwege. Pak Eko, priwege Pak Eko. Monggo ada masukan? Aku mau download. Nah, iya maksudnya itu. Bawah. Nah, kita pelajari dulu nih. Nggih. Ya, dibaca dulu. Nah. Maaf Bun, itu paut bintang kecil napa nggih? Nggih. Ini masih ada tulisan paut gemilang. Oh iya, terima kasih. Yang pertama di karakteristik di bawahnya. Gemilang. Oh nggih. Berarti diganti bintang kecil ya?
Wah, keren, cermat sekali. Ya. Mm-mm. Ya. Oke. Ya, lanjut. Ya. Iya. Juli Agustus. Ini contohnya dibuang tuh. Yang mana? Ya, ya itu. Juli Agustus. Elemen dulu, elemen. Bun, bisa dibesarin sedikit nggak, Bun? Oke. Ya, terbaca. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nilai agama dulu. Nilai agama dulu dari atas. Ya. Iya. Iya. Ya. Yang atas. Iya. Ini. Itu tema atau topik ide utama. Kita Ini. buat tema utamanya apa? Toleransi mungkin ya. Iya. Toleransi antar umat beragama. Ini. Kan tadi macam-macam Iya. itu ya. Tadi kan agamanya macam-macam di atas itu di karakteristik. Iya. Jadi temanya apa ini? Ya ide yang mencerminkan karakteristik. Apa ya? Kira-kira apa yang mencerminkan karakteristik? Itu bukan. Itu kan karakteristiknya kan bermacam-macam kepercayaan gitu ya. Dari berbagai suku itu kan. Iya. Berarti apa ini temanya? Apa ya? Ya. Masih kelihatan, masih kedengeran. Masa sudah tek mood? Apa salah ngemut? Salah mute, Bu. Ibu nge-mute di ruang kelompok, itunya nyala di
ruang besar. Bu Kaminah. Benar. Iya kok. Mohon maaf, suaranya Bu Enda tidak kedengeran. Iya. Sudah itu ya? Sudah 14.30. Oke, sudah kedengeran. Iya. Bapak Ibu, iya betul sudah jam 2:30 ya jadwalnya kita sudah selesai nggih. Hari ini betul nggih 2 JP nggih? Iya Bu, 2 JP. Iya Bu, betul Bu. Sampai 2:30. Oke. Iya betul. Karena waktunya juga sudah habis, monggo Bapak Ibu balik ke ruang utama nggih. Iya, anaknya juga. Terus kiki tadi nek pas ke celup. Ini monggo Bapak Ibu balik ke ruang utama nggih. Karena waktunya memang hari ini cuma 2 JP. Singkat sekali nggih ternyata. Padahal tugasnya banyak. Karena kemarin sudah 4 JP Bun soalnya. tadi sempat ini Bun, menentukan ide utama Bun. Ide utama gimana Bun? Bagaimana cara menentukan ide utama dari karakteristik yang ada? Apakah ada rambu-rambunya? Ide utama untuk temanya apa Bu? Ya untuk temanya. Oh nggih. Itu kan Kalau itu sih dengan tinggal disesuaikan mawon nggih karakteristik. sebenarnya kan. Nggih, disesuaikan saja Bu. Mungkin tema-tema yang sudah ada mau dipakai lagi atau mau memunculkan tema baru boleh. Seperti itu. Terus biasanya kan kalau ada karakteristik misalkan dicontoh itu karakteristik sekolahnya gimana Bun? Lebih kemana? Apakah biasa Lebih ke atau banyak lebih ke banyak agama, banyak Kalau suku. agama. agama ya? Berarti nanti Berbeda itu agama. sebenarnya kalau tema kalau bisa jangan ini nih, jangan terlalu spesifik. Iya, berarti itu. Apa namanya? Biar bahasnya rada gampang dan luas ya Bun maksudnya. Nggih. Nanti untuk spesifikasinya misal disesuaikan sama dengan karakteristiknya menurut saya itu nanti pada saat menentukan tujuan pembelajaran sama rencana pembelajarannya, kegiatannya itu aja yang lebih spesifik. Jadi kalau tema menurut saya yang umum saja misalkan ya seperti contoh-contoh di itu sekolahku misalkan tentang keluarga misalkan tentang Indonesianya ya kebinekaan-nya terus tentang agamanya gitu. Agama secara umum. Jadi umum di situ adalah mengajarkan mereka untuk mengenal Tuhannya, ibadahnya, tempat ibadahnya, cara praktek ibadahnya itu aja. Jadi umum. Kalau tema umum saja. Nanti untuk spesifikasi disesuaikan dengan karakteristik ataupun visi misi
itu nanti pada saat Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajarannya sama kegiatan dalam pembelajarannya. Begitu, Bu. Gimana? Gitu tadi kan. Gitu. Jadi jangan menonjolkan langsung di temanya. Kalau tema menurut saya lebih umum saja. Yang lebih dekat gitu, yang umum itu dalam hal ini ya lebih dekat ke anak PAUD gitu. Tema-tema apa sih yang sebenarnya sering berkaitan gitu. Ya pasti tentang keluarga, tentang sekolah, tentang lingkungan, tentang Bhinneka Tunggal Ika gitu, tentang budaya negara, terus tentang apa lagi? Cinta dirinya sendiri gitu, tentang dirinya gitu. Tema-tema sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu, cuma nanti eksplornya itu pada saat Bapak Ibu menentukan kegiatannya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada kesulitan tidak? Ya tadi baru mau mulai. Apa waktunya kurang kali? Tadi gimana waktu diskusi kesulitannya di mana Bapak Ibu? Tidak ada nggih, mungkin karena waktunya singkat mawon nggih. Sebenarnya kalau difokuskan mengerjakan nggih bisa nggih. Ya tadi baru mau menentukan tema utama itu tadi sempat ragu gitu. Boleh sebenarnya yang menggunakan saya sih ini cuma ini sebenarnya kalau Bapak Ibu untuk tugas ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari tema KTSP kan kayaknya masih di kepala gitu. Tema-tema yang masih ada di sekolah gitu. Nanti untuk pengembangan secara realnya itu nanti saja setelah PKP kan Bapak Ibu juga belum menyusun KOSP-nya juga nggih. KSP-nya juga belum disusun. Jadi kalau untuk tugas ini sih untuk mempermudah saja untuk latihan sebutannya kan tugas ini latihan nggih bagaimana Bapak nanti Bapak Ibu nanti pada saat menyusun dokumen kurikulum merdeka. Jadi mungkin tema-tema bisa diambil dari yang sudah ada di familiar ya. Yang sudah di sekolah nanti kan Bapak Ibu juga tujuan pembelajaran dan kegiatannya juga tinggal adopsi saja. Apa mungkin nanti pada saat menyusun KOSP memang nggak jauh-jauh beda dengan kurikulum yang sekarang gitu sebenarnya gitu atau bagaimana kan nanti tinggal penyesuaian di KOSP-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan mungkin kalau semuanya dari nol lagi butuh waktu lama juga Bu Kamina gitu kalau temanya apa gitu. Mungkin bisa diambil dulu lah yang ada di sing wisana bae gitu ya. Karena kan emang waktunya yang terbatas, terus itu juga tugas wajib. Nanti baru waktu pendampingan per sekolah yang betul-betul Bapak Ibu harus menyusun dokumen dari dari sekolahnya Bapak Ibu, baru nanti kita fokuskan betul-betul sesuai dengan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau untuk PKP ini kan hanya latihan nih, bagaimana Bapak Ibu menyusun yaitu TP, ATP, pengorganisasian, menentukan tema itu latihan saja. Ini latihan untuk Bapak Ibu nanti pada saat implementasi di lapangannya seperti apa. Itu nih Bapak Ibu nih biar tidak bingung juga karena besok kan malam ini atau besok maksimal sudah harus dikumpulkan gitu. Nanti kalau terlalu banyak tema baru gitu takutnya tidak selesai. Kalau menurut saya sih sepertinya tidak jauh beda nih dengan tema-tema KTSP nggak sih Bapak Ibu? Mudah-mudahan nanti malam selesai. Amin. Amin. Ya Allah. Rajin-rajin kok. Kalau saya cek misalkan hari ini sinkronus, biasanya malam hari sudah ada yang mengupload kok Bapak Ibu. Memang rajin-rajin ini Bapak Ibunya. Yang rajin Bu, kalau saya kan nggak rajin. Tapi kan maksudnya ada waktu besok Bu, maksudnya melanjutkan besok libur dan diselesaikan. Amin ya Allah. Itu nih Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang disampaikan lagi yang perlu didiskusikan untuk hari ini saya cukupkan dulu nih Bapak Ibu karena memang cuma 2 JP. Silakan Bapak Ibu lanjutkan. Ada Bu. Oh, Pak Sis, monggo Pak. Doa aja untuk kita semua, semoga nanti kita sehat selalu. Amin ya Allah. Ketemu dengan malam minggu, besok bisa masih fresh lagi. Kemudian kita ketemu lagi dalam kondisi lebih baik, lebih sukses. Amin. Amin. Betul. Terima kasih Pak Siswoyo. Di LMS ya Pak. Betul sekali, yang penting sehat nih Bapak Ibu. Amin. Sampai jumpa, mudah-mudahan tambah ilmunya Bu Bapak. Betul sekali. Yang penting sehatnya Bapak Ibu lah karena memang masih panjang, masih 2 minggu ke depan yang perjalanan masih panjang. Baru 30% LMS-nya.
Oh, baru Kayak pernah 30%. dapat lagian ini. Masih 70%, betul. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Saya masih 3 minggu lah. Semangat Semangat teman-teman. semangat semuanya. Teman-teman hebat. Luar biasa kok Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, karena ini terakhir, monggo mungkin on cam ya, Bapak Ibu yang tadi belum on cam, Bapak Ibu semuanya on cam dulu, kita ambil gambarnya. Ini saya tidak bisa full ya. Ada yang bisa full buat tadi. Ini adalah sesi yang paling membahagiakan. Saya coba ya Bu. Foto bersama ya Bu. Foto bersama. Saya coba Bu. Siap. Munculnya waktu itu foto bersama. Mau apa nih, gaya apa nih? Kayak gini ya. Gini, ya semua gini. Lope, boleh. Kasih nih Pak, Lope. Pak Tohirin mana nih? Hari ini belum mendengar suaranya Pak Tohirin nih. Atau ini masih di kelompok kayaknya. Oke. 1, 2, 3. Saya tolong juga nggih di screen yang penuh. Lagi. Oke, lagi. Tuh. 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Sehat-sehat Bapak Ibu, tetap semangat Bapak malam Minggu. Terima kasih. Iya, selamat malam kasih. Minggu. Jangan Selamat lupa aja ya. Jangan lupa tugas. Saya nggak enak nih ngingetin tugas terus, Bu. Nggak apa-apa, Bun. Saya mau tugas. Bismillah ya Bu hari ini. Iya, insya Allah. Sebenarnya bukan karena pada males Bun, tapi karena memang belum pada paham saya maksudnya. Ya, betul. Iya betul. Assalamualaikum. Saya juga.